Halo Sobat Punia, welcome back to YouTube channel Punia, Fakta Unik Dunia. Kisah pembunuhan berantai yang mengaku telah menghabisi 90 nyawa, Samuel Little sudah menghuni penjara untuk sejumlah kasus pembunuhan dan ia kini diselidiki lagi setelah mengaku melakukan 90 pembunuhan dalam kurun waktu 4 dekade di berbagai wilayah Amerika Serikat. Biro Investigasi Federal atau FBI meyakini bahwa pria yang kini berusia 78 tahun itu bisa jadi satu di antara pembunuh berantai yang paling produktif dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Berbagai lembaga penegakan hukum Amerika Serikat sibuk mencocokkan pernyataannya dengan kematian lusinan perempuan di seluruh Amerika Serikat sejak tahun 1970 hingga 2005. Para penyelidik sejauh ini telah mengaitkan Samuel dengan 34 pembunuhan, sedangkan sisanya masih terus diselidiki. Sementara itu, Samuel kini tengah menjalani hukuman penjara seumur hidup setelah dijatuhi vonis tahun 2014 lalu dalam kasus pembunuhan terhadap 3 perempuan. Ia ditahan sejak September 2012 setelah ditangkap di penampungan tunawisma di Kentucky, kemudian dipindahkan ke California, di mana ia diburu dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Sampel DNA Samuel yang diambil polisi lantas terhubung dengan kasus kematian 3 perempuan di Los Angeles pada tahun 1987 dan 1989 yang sempat menemui jalan buntu. Ketiga korban itu tewas setelah dipukul dan dicekik sebelum mayat mereka dibuang terpisah. Samuel mengaku tidak bersalah atas kasus tersebut di persidangan, namun pada akhirnya divonis dengan 3 putusan hukuman penjara seumur hidup secara berturut-turut tanpa hak mendapatkan pembebasan bersyarat. Sebelum kasus itu, Samuel sendiri telah mencatat riwayat kriminal yang panjang, termasuk penyerangan, pemerkosaan, dan perampokan bersenjata. Putusan tersebut membuat nama Samuel Little dikirim kepada VCAP, sebuah lembaga di bawah FBI yang menganalisa pelaku kejahatan seksual dan kekerasan berantai, dan membagikan informasi tersebut kepada badan penegak hukum lokal sebagai referensi silang untuk pemeriksaan silang dengan kasus-kasus kejahatan yang belum terselesaikan. Dari program tersebut, petugas menemukan pola yang mengejutkan dan kaitan-kaitan menarik dengan banyak kasus pembunuhan di Santero, Amerika Serikat. Sebuah kasus pembunuhan berdarah dingin yang tak terpecahkan di Odessa, Texas, dengan korban seorang perempuan bernama Dennis Christie Brothers lantas ditindaklanjuti. Petugas setempat, James Holland, lalu bergegas menuju California bersama beberapa anggota tim VCAP untuk mewawancarai Samuel. Mereka mengatakan bahwa Samuel bersedia berbicara kepada mereka karena berharap bisa dipindahkan dari penjara di sana. FBI menyatakan bahwa Samuel mengaku telah melakukan 90 pembunuhan secara keseluruhan, membentang di sepanjang wilayah Amerika Serikat di puluhan negara bagian dari California hingga Maryland. Dalam pernyataan pers mereka awal pekan ini, tim VCAP sejauh ini telah menemukan kaitan antara Samuel dengan kematian 34 orang, sementara sisanya masih menunggu konfirmasi. Selama sesi wawancara di bulan Mei lalu, ia menyebut kota demi kota, negara bagian demi negara bagian, dan memberitahu jumlah orang yang ia bunuh di setiap tempat. Jackson, Mississippi 1, Cincinnati, Ohio 1, Phoenix, Arizona 3, Las Vegas, Nevada 1. Jelas analisis kejahatan VCAP Christina Palazzolo dalam laporannya. Mereka memperkirakan bahwa Samuel secara khusus menyasar perempuan lemah dan miskin yang bekerja di dunia prostitusi atau pecandu narkoba. Para penyelidik mengatakan seringkali mayat mereka tak diidentifikasi dan kematian mereka pun tidak diselidiki oleh polisi. Metode pembunuhan yang dilakukan Samuel pun tidak selalu menyisakan tanda-tanda kematian akibat pembunuhan. Mantan petarung tinju itu biasanya memukul korban dengan kuat hingga pingsan dan tak sadarkan diri lalu mencekik mereka, menurut FBI dalam laporannya. Tanpa bekas tusukan atau luka tembakan, banyak di antara kasus kematian ini yang kemudian tidak digolongkan sebagai kasus pembunuhan, tapi dikaitkan
dikaitkan dengan overdosis narkoba, kecelakaan, dan penyebab alami, sambung laporan tersebut. Kebanyakan diantaranya diperkirakan terjadi di sekitar tahun 1970-an dan awal 1980-an, sebelum teknologi DNA dimiliki pihak kepolisian. Beth Silverman, jaksa Los Angeles yang menuntut Samuel tahun 2014 lalu, mengatakan kepada New York Times bahwa kebanyakan polisi di seantero negeri yang melakukan kesalahan dalam kasus ini. Ia lolos berulang kali, lagi dan lagi, ujarnya. FBI menyatakan kondisi kesehatan terpidana berusia 78 tahun itu sudah buruk dan kemungkinan akan terus mendekam di penjara Texas. Sebelumnya, ia dipindahkan dari lapas di California setelah mengaku membunuh Odessa hingga ajalnya tiba. FBI mengaku masih terus bekerja sama dengan Holland yang hampir setiap hari mewawancarai Samuel untuk membangun kerangka kejadian yang akurat dari aksi-aksi keji yang dijalankannya. Pelajaran berharga pada kasus ini adalah kekuatan berbagi informasi, ungkap Kevin Fitzsimmons, pengawas analisis kejahatan VCAP dalam laporan FBI. Kematian Jane Doe, sebutan bagi perempuan korban yang belum teridentifikasi di sebuah danau di New Orleans, mungkin tampak seperti kejadian tunggal. Namun setelah kita memasukkan kasus itu ke dalam pusat data VCAP dan menganalisanya dengan kasus kematian misterius dan kasus orang hilang lainnya, sebuah pola terbentuk. Ini pentingnya VCAP. Wah, bagaimana menurut Sobat Punia mengenai kisah pembunuh berantai tersebut? Mengerikan sekali ya Sobat Punia, Samuel sampai bisa membunuh 90 nyawa dalam kasus pembunuhan yang ia lakukan. Oke deh Sobat Punia, sampai di sini dulu ya Mimin menemani Sobat Punia, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah karena semuanya itu gratis Sobat Punia. Last but not least, thank you for watching and bye-bye.